Halo, selamat siang Pak Andi. Apa kabar? Bu Sinta, selamat siang. Sudah datang toh. Mari Bu, masuk. Loh, ini ayam sudah siap panen? Belum diambil Pak? Nah, itulah kenapa saya telepon Ibu kemarin dan minta datang ke sini. Karena ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan. Mari Bu, kita bahas di dalam. Iya. Jadi, ada apa sebenarnya Pak? Begini Bu, selama setahun belakangan saya mengalami beberapa kali keterlambatan panen. Kadang bisa 2 bulan lewat baru bisa dipanen. Sementara biaya operasional kan jalan terus. Otomatis ayam harus dikasih makan, vitamin dan perawatan lainnya Bu. Wah, seharusnya 30-35 hari kan sudah dipanen. Betul Bu, apalagi kami bayar pekerja setiap kali panen. Apabila panen mundur, ya pembayaran pekerja pun ikut telat akhirnya. Boleh saya lihat laporan dan surat perjanjian kerjasamanya Pak? Ini Bu laporan keuangan dan surat perjanjiannya. Di situ memang tertulis masa panen maksimal 30-35 hari. Tapi kenyataannya beberapa kali pernah sampai 2 bulan Bu baru dipanen. Nah, karena telat panen, akhirnya banyak ayam yang sudah keburu mati. Bahkan lebih dari 5% jumlahnya. Dan selain itu, sudah panennya telat, PT Wajib Licik juga membayar harga jual ayam saya lebih rendah dari biasanya Bu. Bapak sudah coba berkomunikasi terkait permasalahan ini? Sudah Bu, tapi mereka bilang memang saat ini sedang oversupply. Jadi terpaksa masa panen agak mundur. Dan harga jual ayam juga sedang rendah di pasaran. Tapi kok ya kalau beban biayanya saya yang tanggung sepihak, bisa merugi terus dong Bu. Kalau sudah seperti ini, baiknya Bapak laporkan saja ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Pak. Oh, jadi masalah seperti ini juga bisa dilaporkan ke KPPU? Iya dong, kerjasama Bapak itu kan disebut juga kemitraan. Nah, kemitraan itu diawasi oleh KPPU. Dengan catatan memang ada pelanggaran atas perjanjian kemitraannya, Pak. Berbicara tentang kemitraan adalah bentuk kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan prinsip tadi, laporkan saja Pak. Cara lapornya bagaimana Bu? Bapak harus melaporkan secara tertulis kepada Ketua KPPU dengan menggunakan bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat identitas pelapor dan terlapor, uraian jelas mengenai dugaan pelanggaran, alat bukti dugaan pelanggaran, dan nama dan tanda tangan pelapor. Kemudian, sampaikan seluruh dokumen langsung ke kantor KPPU atau melalui email pengaduan@kppu.go.id. Lalu setelah lapor, akan ada tindakan apa dari KPPU? Pada dasarnya penanganan perkara kemitraan di KPPU lebih mengutamakan proses perubahan perilaku. Bagi pelaku usaha besar atau menengah yang terbukti melanggar kemitraan, akan diberikan surat peringatan tertulis hingga 3 kali sebelum masuk ke persidangan. Sehingga pelaku usaha yang bermitra dapat memperbaiki perjanjian dan pelaksanaan kemitraannya agar sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan. Kalau belum ada perubahan bagaimana Bu? Siap-siap aja tuh kena sanksi. Oh, apa tuh Bu sanksinya? Bagi usaha besar, akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dan bagi usaha menengah akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Oh gitu, oke. Sekarang saya mau tanya nih Bu, sebenarnya apa saja yang harus diperhatikan sebelum menandatangani perjanjian kemitraan agar kami sebagai mitra kecil paham dan tidak tertipu? Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, Bapak harus memastikan beberapa hal. Pertama, pastikan syarat sah perjanjian telah terpenuhi. Kedua, perjanjian dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan sesuai dengan undang-undang terbaru. Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya mengatur tentang identitas para pihak, jenis kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan,
jangka waktu perjanjian, jangka waktu pembayaran, dan mekanisme pembayaran, serta penyelesaian perselisihan. Ketiga, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan. Saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, serta menjunjung etika bisnis yang sehat. Keempat, dilaksanakan dengan tetap menjaga prinsip dasar kemandirian mitra. Saya akui Bu, memang waktu proses tanda tangan kesepakatan kemitraan, saya tidak begitu detail membaca perjanjian. Nah, itu harus lebih teliti lagi Pak. Memang tujuan pengawasan pelaksanaan kemitraan oleh KPPU salah satunya adalah mencegah terjadinya perilaku yang dilarang. Misalnya, eksploitasi dan penyalahgunaan posisi tawar yang dominan dari salah satu pihak yang menjalin kemitraan terhadap pihak lain yang menjadi mitranya. Mitra juga harus lebih teliti dengan perjanjian di dalamnya. Oh iya. Kalau misalnya saya menyampaikan laporan pelanggaran kemitraan, apakah ada perlindungan Bu? Oh pasti dong. Identitas pihak yang menyampaikan laporan pelanggaran pelaksanaan kemitraan sudah pasti dirahasiakan oleh KPPU. Untuk itu, jangan ragu laporkan ke KPPU apabila menemukan pelanggaran dalam pelaksanaan kemitraan. Oh baik Bu, kalau begitu besok saya akan lapor ke KPPU. Terima kasih Bu informasinya, saya jadi paham sekarang. Untuk informasi lebih lengkap tentang KPPU dan peraturan-peraturan terkait persaingan usaha dan pengawasan kemitraan, silahkan klik www.kppu.go.id dan jangan lupa follow akun media sosial resmi KPPU di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube.